Pandit Malaysia optimis John Hartman bangkitkan pamor timnas Indonesia. Suasana istimewa John Hartman sidak JIZ di Sassuolo. Mafia pengaturan skor Liga 3 viral. Klub Indonesia yang cocok untuk Ivar Jenner ketimbang Dewa United. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi mafia pengaturan skor Liga 3 kembali viral. Yang kedua, klub yang cocok untuk Ivar Jenner. Yang ketiga, John Hartman sidak JIZ di Sassuolo. Dan yang terakhir, Pandit Malaysia Raja Isa optimis John Hartman bangkitkan pamor timnas Indonesia. Coba saksikan bersama ya. Sepak bola Indonesia nampaknya belum benar-benar sembuh dari penyakit lama yang bernama manipulasi. Di tengah ambisi membangun kompetisi yang sehat, sebuah rekaman suara mendadak viral dan menampar wajah integritas Liga 3 kita. Bukan cuma soal skor akhir, tapi dugaan keterlibatan nama besar di dalamnya bikin skandal ini terasa lebih personal sekaligus menyakitkan. Perlu diketahui, semua mata tertuju pada laga krusial antara Persebaya Lembata melawan Persikutim United yang berakhir dengan skor 2-0. Kemenangan ini krusial bagi Persikutim untuk tetap bertahan di kasta Liga 3 Nusantara. Namun, aroma kemenangan itu mendadak basi setelah akun Instagram @hantamfootball membocorkan rekaman suara berisi skenario pengaturan skor yang menyeret nama Fandi Eko Utomo. Nanti pas main ngomong ke Fandi Eko, kita ready gitu aja. Ke Fandi itu, siapa namanya Bang? Fandi kapten, Fandi Eko kapten apa? Oh gitu ya Bang ya. Atau ke wasit, bilang ke wasit. Merasa namanya dijadikan tumbal dalam pusaran isu mafia, Fandi Eko tidak tinggal diam. Melalui pernyataan resminya, pemain senior ini dengan tegas menyatakan bahwa ia sama sekali tidak terlibat dalam praktek kotor tersebut. Fandi mengaku tidak mendapat instruksi maupun tekanan apapun untuk mengondisikan pertandingan. Bahkan, ia memberikan argumen logis bahwa gol penalti yang dicurigai publik tercipta saat dirinya sudah ditarik keluar lapangan di babak kedua. Tak main-main, Fandi pun bersumpah demi nama baiknya dan siap membawa fitnah ini ke jalur hukum. Meski klarifikasi sudah dilakukan, misteri siapa sosok pria di balik telepon tersebut masih menyisakan tanda tanya besar bagi publik. Kejadian ini menjadi sinyal merah bahwa kasta terbawah Liga kita masih menjadi ladang subur bagi para parasit yang ingin mencari keuntungan instan. Selama sosok-sosok di balik layar ini belum terungkap, maka selama itu pula kejujuran dalam sepak bola kita hanya akan menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan. 1. Persija Jakarta. Macan Kemayoran dinilai menjadi salah satu klub Super League yang sangat ideal bagi pelabuhan baru pemain kelahiran 10 Januari 2004 tersebut. Hal ini cukup rasional mengingat skuad asuhan Mauricio Souza baru saja melepas Gustavo Franca yang dianggap minim kontribusi sehingga pos lini tengah akhirnya lebih sering dipercayakan kepada Aditya Warman. Menariknya, Aditya Warman justru mulai mencuri perhatian lewat performa gemilangnya yang dinilai jauh lebih efektif daripada Gustavo. Apabila Ivar Jenner benar-benar bergabung, lini tengah Persija bersama Hanif, Van Basten, Fabio Colonego, hingga Raihan Hanan dipastikan akan menjadi lebih solid dan kompetitif. 2. Persib Bandung. Meskipun Mang Bandung sudah memiliki deretan bintang seperti Maklok, Tom Hai, hingga Eleno Renders, kehadiran Ivar Jenner dinilai akan tetap memberikan dampak positif bagi kedalaman skuad. Logikanya cukup sederhana, jadwal Tom Hai dan kawan-kawan sangatlah padat karena memiliki target melaju jauh di ASEAN Champions League demi martabat Indonesia. Jika Ivar bergabung, ia akan bereuni dan bertandem kembali bersama kolega timnasnya seperti Maklok dan Tom Hai di sektor tengah. Hal ini jelas menjadi angin segar bagi Persib sekaligus timnas karena memiliki trio gelandang yang sudah memiliki chemistry di level klub. 3. Bali United. Dalam beberapa musim terakhir, Bali United memang dikenal gemar mendatangkan pemain berkualitas tinggi, baik lokal maupun asing. Nama-nama seperti Melvin, Eber Besa, hingga Paulo Sergio menjadi bukti nyata bagaimana kualitas dan kontribusi mereka bagi Serdadu Tridatu. Bali dinilai cocok menjadi tempat berlabuh Ivar Jenner jika ia memiliki niat untuk melanjutkan karir di Indonesia, apalagi mengingat kultur sepak bola dan lingkungan di sana sangat mendukung. Namun, hingga saat ini belum terdapat rumor serius mengenai ketertarikan mereka, padahal kolaborasi keduanya dapat menjadi tontonan yang berkelas di setiap laga Super League.
panggung sepak bola Eropa mendadak gempar dengan aksi sidak berkelas yang dilakukan pelatih kepala kita John Hartman. Bukan cuma duduk manis di belakang meja, arsitek asal Inggris ini menunjukkan kelasnya sebagai pelatih elit yang sangat terobsesi dengan detail perkembangan pemainnya. Suasana di Italia bahkan sempat dibuat heboh saat Hartman melakukan kunjungan mendadak menemui Jadon Sancho, yang mana hal ini cukup menyita perhatian publik Serie A. Misi pemantauan ini sebenarnya sudah dimulai saat Hartman mengamati sesi latihan Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach, disusul dengan pemantauan performa Dean James bersama Go Ahead Eagles. Namun, puncaknya terjadi pada Selasa 3 Februari 2026 saat sesi latihan Sassuolo di Mapei Football Center mendadak gempar. John Hartman muncul secara eksklusif untuk menemui sang kapten timnas Indonesia Jadon Sancho yang kini tengah menikmati karir gemilangnya bersama Nero Verdi. Melansir pemberitaan Sassuolo News, kehadiran Hartman menciptakan suasana istimewa di pusat pelatihan tersebut. Ia tidak hanya sekedar berkunjung, tapi juga berkeliling melihat fasilitas klub dan memantau sesi latihan tim utama secara langsung. Setelah latihan usai, Hartman terlibat perbincangan mendalam dengan Jadon Sancho dan pelatih Sassuolo, Fabio Grosso. Pertemuan ketiga sosok ini memperlihatkan sinergi profesional yang sangat positif bagi masa depan Jay di Italia. Perjalanan Hartman di Eropa dipastikan masih panjang. Agenda berikutnya adalah menemui Emil Laudero untuk memberikan dukungan moral pasca insiden kurang menyenangkan saat melawan Inter Milan. Selain itu, Inggris menjadi destinasi selanjutnya di mana Hartman akan memantau oleh Romney yang sedang berjuang menemukan ketajamannya kembali. Mari kita bicara jujur, melihat grafik performa timnas Indonesia belakangan ini memang cukup membuat sesak dada. Dari yang awalnya terbang tinggi bersama Sinteyong, tiba-tiba kita harus dipaksa mendarat darurat saat kendali berpindah ke tangan jajaran pelatih Belanda. Animo publik yang dulunya membara, mendadak mendingin gara-gara rentetan hasil yang jauh dari kata memuaskan. Namun, di tengah situasi yang agak suram ini, justru muncul suara optimis dari arah yang tidak terduga, di mana pandit Malaysia optimis John Hartman bangkitkan pamor timnas Indonesia. Seperti mana yang kita tahu, merosotnya kecintaan insan sepak bola tanah air memang tidak bisa dibantah. Era Peter Clifford dinilai gagal total, menyuguhkan permainan atraktif dan berujung pada kegagalan menyakitkan melangkah ke Piala Dunia 2026. Kondisi serupa juga terjadi pada Gerald Vandenberg yang tidak mampu memberikan dampak signifikan bagi skuad U23 hingga prestasi semifinal Piala Asia era Sinteyong seolah menjadi kenangan yang sangat jauh. Menanggapi carut-marut ini, pandit senior asal Malaysia Raja Isa memberikan analisis yang cukup menyentil. Ia mengakui betapa beratnya tugas John Hartman untuk mengembalikan kepercayaan supporter Indonesia yang sempat melakukan aksi boykot. Raja Isa, yang sudah belasan tahun memahami fanatisme unik supporter kita, menyatakan kerinduannya pada euforia Garuda fans yang sempat meledak saat ditangani pelatih asal Korea Selatan. Meski demikian, pria keturunan Bugis tersebut meyakini bahwa John Hartman sanggup mengendalikan situasi. Berkaca pada sejarah pelatih asal Inggris seperti Peter yang disiplin dan sistematis, Hartman dipercaya mampu memberikan perubahan besar. Tentu kini menarik untuk dinantikan. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.